Masuk ke prediksiku buat WrestleMania 42 Night 2. Yuk kita jujur-jujuran aja. Jalan menuju WrestleMania 42 tahun ini kayaknya nggak semulus yang direncanain. Cedera pemain numpuk di mana-mana, ditambah ada beberapa keputusan booking yang bikin kita ngerutin dahi. Kecuali buat kasus Obafemi sama Brock Lesnar. Bisa dibilang nggak ada satupun storyline yang bener-bener pecah banget bangunannya. Tapi meskipun berantakan gitu, tetap ada peluang WrestleMania 42 ini bakal jadi tontonan yang gokil. Rahasia umum soal WrestleMania tuh gini, hebohnya promo sebelum acara nggak selalu ngejamin acaranya bakal dapat review bagus. Emang sih kita butuh karakter yang lagi panas dan cerita yang matang biar bisa selevel sama WrestleMania 17 yang legendaris itu. Jujur aku nggak yakin WrestleMania 42 bisa sampai ke level itu sekarang. Tapi biar fans tetap seneng dan acaranya berkesan, kuncinya cuma satu. Pertandingannya harus asik ditonton. Kalau ada 3 atau 4 match yang gila banget, ditambah setengah lusin match yang oke, sisanya yang lumayan seru, itu udah cukup banget buat bikin acara ini masuk kategori sukses. Kabar baiknya buat WWE, talenta di daftar pertandingan kali ini tuh melimpah banget. Malah, kalau semua orang tanding sesuai sama kemampuan aslinya, WrestleMania kali ini kudunya sih bagus. Terlepas dari masalah ceritanya yang kurang oke, banyak pegulat yang ditaruh di match yang secara teori bakal nunjukin kehebatan mereka. Aku sih nggak percaya kalau Seth Rollins lawan Gunther atau Stephanie McMahon lawan Liv Morgan gak bakal tampil habis-habisan. Bodoh amat deh ceritanya mau dibangun kayak gimana awalnya. Belum lagi ada John Cena sama mungkin Danhausen sebagai host. Banyak banget potensi yang bisa digali. Oke, kita langsung masuk ke pertandingan besar antara Obafemi dan Brock Lesnar. Ini benar-benar build up yang paling mantap sejauh ini dan ceritanya pun simpel banget. Brock Lesnar itu ibaratnya orang paling jago dan paling sangar di sekolah dan emang udah kayak gitu selama berpuluh-puluh tahun. Dia nantangin semua orang di locker room dan cuma Obafemi yang berani maju buat nantangin balik. Sejak saat itu, kita emang baru lihat mereka baku hantam dikit-dikit sih. Tapi intinya ini cuma soal 2 bintang yang punya karisma luar biasa dan koneksi kuat ke fans buat bikin suasana jadi makin panas. Banyak yang ngira Brock bakal pensiun akhir tahun ini, mungkin pas SummerSlam bulan Agustus nanti. Aku denger sih ada argumen kalau dia harus dibikin kelihatan kuat terus sampai pertandingan terakhirnya, yang kemungkinan lawan Gunther. Tapi kalau menurutku pribadi, dia harus kasih kemenangan buat Obafemi. WWE ini butuh banget bikin bintang baru. Bayangin aja, 4 orang yang jadi main event WrestleMania tahun ini semuanya udah umur 40 ke atas. Sedangkan Obafemi baru 27 tahun dan potensinya gila banget, nggak ada obat. Cuma dalam beberapa bulan, dia udah disukain banget sama fans fanatik maupun fans biasa. Jadi nggak aneh kalau dia bakal jadi jagoan buat menangin Royal Rumble tahun depan. Kadang kita emang harus ngelakuin sesuatu demi masa depan bisnis ini. Jadi prediksiku, Obafemi bakal ngalahin seorang Brock Lesnar di WrestleMania. Sama kayak pertandingan Gunther sama Seth Rollins di malam pertama, pertandingan ini dijagoin banget bakal jadi yang paling pecah di malam kedua. Banyak banget talenta berbakat di sini dan pas ditambah aturan ladder match, potensi buat muncul aksi-aksi gila dan koreografi yang keren itu gede banget. Javon, Dragon Lee, sama JD McDonough pasti bakal tampil habis-habisan. Soalnya ini pertama kalinya mereka masuk daftar pertandingan WrestleMania. Kalau pertandingannya rame-rame gini, biasanya emang bikin pusing buat ditebak. Tapi aku ngerasa pede banget sama Penta. Emang sih Javon Evans lagi rame diomongin di internet, tapi dia masih terlalu baik sama pegulat lain dan kayaknya masih butuh latihan lagi buat bagian promonya. Sementara itu, popularitas Penta lagi tinggi-tingginya selama setahun lebih dan menurutku nggak ada alasan buat bikin dia kehilangan gelar sekarang. Apalagi TKO lagi fokus banget buat besarin Triple A dan Penta itu sosok legenda di sana. Jadi prediksiku, Penta akan mempertahankan gelar interkontinentalnya. Lanjut ke Sami Zayn lawan Trick Williams untuk United States Championship. Bisa dibilang ini pertandingan yang paling gampang ditebak dari semua daftar yang ada. Trick Williams itu calon bintang besar. Reaksi penonton ke dia udah selevel pemain main event. Dan kayaknya selain The Miz, dia yang paling sering muncul di media dibanding pemain lain. Di sisi lain, Sami Zayn kayaknya lagi proses pelan-pelan jadi heel. Dia sering disorakin penonton dan cara menangnya pun udah mulai curang-curang dikit. Kemenangan di sini bakal bawa Trick ke level selanjutnya dan ini momen yang pas buat Sami buat ngilang bentar terus balik lagi jadi heel total. Hal yang udah dipengenin fans selama setahun terakhir.
Secara bisnis ini masuk akal banget dan jujur aja bakal ngerusak suasana WrestleMania kalau Sami masih megang sabuknya. Ini cara paling gampang buat kasih kemenangan yang emang dipengenin banget sama fans. Apalagi belakangan ini fans lagi pada kesel sama tim kreatif. Jadi prediksiku, Trick Williams akan jadi Intercontinental Champion di WrestleMania. Sekarang masuk ke divisi wanita. Jade Cargill lawan Rhea Ripley untuk WWE Women's Championship. Pertandingan ini jelas banget hasil dari rencana awal yang berantakan. Tadinya Cargill kayaknya disiapin buat lawan Bianca Belair, tapi sayangnya proses penyembuhan cedera jari Bianca agak terhambat. Terus, Rhea Ripley tadinya mau dipasangin sama Io Sky, entah jadi tim atau musuhan. Tapi akhirnya diputusin lah buat nemuin Jade Cargill sama Rhea Ripley biar jadi pertandingan perebutan gelar paling besar buat para pegulat wanita yang belum punya jadwal tanding pasti. Menurutku, siapa yang menang bakal balik lagi ke urusan Bianca Belair. Kalau WWE yakin Bianca bakal balik dalam waktu dekat, kayaknya gelarnya bakal tetap di tangan Jade Cargill biar mereka bisa lanjutin persaingan yang udah ditunggu-tunggu itu dengan taruhan yang tinggi. Tapi kalau masa depan Bianca masih belum jelas, minimal dalam jangka pendek, kayaknya WWE bakal muter arah dan kasih gelarnya ke Rhea Ripley. Rhea itu masih bintang paling besar di bisnis ini sekarang, dan meskipun Jade Cargill udah makin jago soal promo dan aksi di ring, kayaknya WWE nggak mau biarin bintang wanita terbesarnya lama-lama tanpa gelar. Jadi prediksiku, Rhea Ripley akan jadi WWE Women's Champion di WrestleMania. Banyak orang yang sok tahu jadi bangkrut gara-gara jagoin Finn Balor menang selama beberapa tahun terakhir. Tiap kali fans udah siap dan ceritanya udah pas banget buat dia dapat momen besar, dia malah kalah lagi. Kelihatan banget kalau tim kreatif gak ngelihat potensi dia segede yang kita lihat. Tapi kali ini Finn harus menang lah, iya kan? Aku ngerasa kayak kaset rusak kalau terus-terusan dukung Finn. Tapi kalau dia udah ditendang dari The Judgment Day, balik lagi jadi persona The Demon, terus tetap kalah pas jadi babyface lawan Dominic Mysterio yang sebelumnya aja udah dikutuk sama Danhausen, kayaknya kita perlu ngobrol serius deh soal masa depan Finn Balor. Jadi ya, aku bakal jagoin Finn Balor sekali lagi. Agak deg-degan sih mengingat hasil pertandingan dia belakangan ini. Tapi pilihan paling bener ya emang dia harus menang. Apalagi dia pakai gimmick The Demon. Itu bakal kasih WWE banyak pilihan cerita. Dia bisa lanjut lawan Judgment Day dari luar, atau dia bisa jalan sendiri buat ngejar gelar menengah. Jalannya udah ada buat sesuatu yang seru. Lagi pula, kalaupun Dom kalah, itu nggak bakal ngerusak karir Dominic Mysterio buat jangka panjang kok. Jadi prediksiku, Finn Balor akan menang di WrestleMania. Waktunya main event. CM Punk lawan Roman Reigns untuk World Heavyweight Championship. WWE lagi agak loyo sekarang. Bahkan fans yang nggak komplain pun ngerasa nggak seantusias biasanya. Harus ada yang berubah. Dan tebakanku sih mereka bakal pakai cara lama buat benerin ini. Puncak kejayaan di era TKO itu pas WrestleMania 40. Waktu terakhir kali Roman jadi juara. Aku nggak bilang setelah itu jadi jelek banget ya, tapi jelas masa-masa menuju WrestleMania itu yang paling diingat manis sama fans. Roman itu bintang paling gede di sini, dan meskipun sekarang dia jarang muncul, dia kelihatan lebih sering hadir pas mau deket-deket WrestleMania ini. Feelingku sih WWE bakal kasih gelar itu ke Roman Reigns asalkan Roman setuju buat lebih sering muncul tiap bulannya. Gak harus tiap minggu sih, tapi mungkin 2/3 dari jadwal biasanya asalkan dapat gelar lagi. Itu udah cukup buat WWE bikin cerita yang oke. Lagi pula, segede apapun rasa suka aku ke CM Punk, dia itu lebih asik kalau lagi berapi-api ngejar sesuatu. Dia jadi juara emang oke sih, tapi mungkin dia bakal dapat energi baru kalau dia kehilangan sabuknya dan bisa nentuin posisi baru buat bulan-bulan ke depan. Jadi prediksiku, Roman Reigns akan mengalahkan CM Punk di WrestleMania. Mungkin dengan bantuan dari seseorang. Sekarang giliran kalian buat komen prediksi kalian buat WrestleMania Night 2 di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were